Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taskia Farasaleha dengan NPM 2417052 dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perangkat input atau output pada komputer. Di sini saya akan belajar menggunakan ChatGPT. Jadi untuk perangkat input itu adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Data yang dimasukkan kemudian diproses oleh CPU. Nah, dari jenis perangkat input sendiri itu ada keyboard, itu digunakan untuk memasukkan teks, angka, atau perintah. Selanjutnya ada mouse, itu mengontrol pointer pada layar untuk navigasi. Untuk perangkat input suara itu ada mikrofon, itu mengonversi suara menjadi sinyal digital. Terus ada perangkat input visual itu scanner, digunakan untuk mengonversi dokumen fisik menjadi format digital. Terus ada webcam, mengambil gambar atau video untuk komunikasi atau rekaman. Selanjutnya ada perangkat input khusus, itu ada joystick dan game controller, itu digunakan untuk bermain game. Terus touchscreen, kombinasi perangkat input dan output untuk navigasi langsung pada layar. Selanjutnya ada barcode reader, itu membaca kode barang untuk identifikasi produk. Nah, selanjutnya ada perangkat input biometrik, itu fingerprint scanner, itu menggunakan sidik jari untuk autentikasi. Terus ada face recognition kamera, itu digunakan untuk mengenali wajah. Fungsi perangkat input sendiri itu untuk memasukkan data teks, suara, gambar, atau perintah. Terus untuk memfasilitasi komunikasi antara pengguna dan komputer. Terus untuk mendukung berbagai aktivitas seperti gaming, desain grafis, dan pengolahan dokumen. Terus selanjutnya adalah perangkat output. Perangkat output itu adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan informasi hasil dari pemrosesan data komputer oleh komputer. Nah, untuk jenis perangkat outputnya sendiri itu ada monitor, itu menampilkan teks, gambar, dan video. Terus untuk tipenya itu ada LCD, LED, dan OLED, touchscreen. Terus proyektor itu menampilkan gambar atau video pada permukaan seperti layar atau dinding. Selanjutnya adalah perangkat output audio, itu ada speaker, itu menghasilkan suara dari sinyal digital. Selanjutnya ada headphone atau earphone, itu output suara untuk penggunaan pribadi. Selanjutnya adalah perangkat output cetak, itu ada printer, menghasilkan dokumen fisik dari data digital. Nah, ada plotter juga, digunakan untuk mencetak gambar atau desain teknik dengan presisi tinggi. Selanjutnya adalah perangkat output getaran, itu ada haptic device, memberikan umpan balik sebagai getaran, biasanya digunakan oleh perangkat gaming atau VR. Terus ada perangkat output khusus 3D printer, membuat objek fisik 3 dimensi dari desain digital. Dan ada braille display, digunakan oleh tunanetra untuk membaca teks dalam format braille. Nah, fungsi perangkat output itu untuk menyampaikan pengolahan data kepada pengguna dalam bentuk visual, audio, atau fisik. Nah, untuk mempermudah interpretasi hasil kerja komputer. Nah, untuk selanjutnya adalah perangkat input-output atau gabungannya dari keduanya. Itu ada touchscreen, itu inputnya sentuhan pengguna, terus outputnya itu tampilan visual. Nah, selanjutnya ada headset dengan mikrofon, itu inputnya suara melalui mikrofon dan outputnya itu suara melalui speaker. Nah, untuk selanjutnya adalah VR headset, itu input getaran kepala, inputnya itu gerakan kepala dan tangan pengguna. Nah, outputnya itu tampilan virtual dan suara. Selanjutnya adalah peran perangkat input dan output dalam sistem komputer. Nah, interaksinya itu memungkinkan komunikasi antara pengguna dan sistem komputer. Efisiensi kerja
itu mendukung berbagai kebutuhan pengguna seperti mengetik, bermain game, atau mencetak dokumen. Terus aksesibilitas itu membantu pengguna dengan kebutuhan khusus seperti perangkat braille untuk tunanetra. Yaitu adalah materinya yang kita cari dari ChatGPT. Selanjutnya menggunakan sumber lain. Ini dari Kompas. Nah, jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputer diartikan sebagai alat elektronik yang bekerja secara sistematis dan cermat untuk mengolah berbagai macam data dan gambar, seperti data angka, suara, dan gambar. Nah, dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pengertian komputer adalah alat elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik berupa gambar, teks, suara, atau video. Nah, untuk komponen komputer sendiri, itu ada perangkat komputer dengan wujud fisik, sehingga bisa disentuh seperti motherboard, prosesor, memori, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk input device-nya itu ada keyboard. Menjelaskan jika keyboard ini merupakan papan berisikan tombol huruf dan angka. Keyboard sering digunakan untuk memberi perintah kepada komputer, mengetik dokumen, atau menjalankan proses input lainnya. Selanjutnya ada mouse, adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan pergerakan kursor yang ada di layar. Jadi mouse ini memiliki dua tombol bagian yang ketika diklik bisa menghasilkan perintah tertentu. Sedangkan fungsi utama mouse itu menggerakkan kursor, membuka dan menutup program, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada microphone. Alat input ini sering dipakai untuk memasukkan data atau perintah dalam bentuk suara. Nah, ini penjelasannya itu sama yang seperti di ChatGPT. Dan mikrofon ini digunakan untuk berbicara dengan lawan bicara yang terhubung dengan internet. Selanjutnya ini ada outputnya, itu ada monitor, speaker, printer, dan plotter, terus proyektor, dan juga headset. Nah, selanjutnya dijelaskan juga tentang processing device. Processing adalah peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk menjalankan aktivitas atau perintah. Keseluruhan komponen processing harus dirakit dengan benar dan tepat. Contoh processing dalam komponen komputer itu ada prosesor, motherboard, power supply, RAM. Nah, selanjutnya ada storage device, itu ada floppy disk, USB flash drive, hard disk, CD. Nah, itu dia. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai perangkat input atau output pada komputer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.